Gue pernah ngalamin satu kejadian di mana mungkin teman-teman gue yang satu angkatan dan inget sama kejadian ini tahun 2009. Gue pernah digebugin sama orang banyak. Digebugin pakai kayu. Gue gak kenapa-napa mas. Tapi temen gue yang satu lagi itu hancur sampai berdarah-darah mukanya. John, ini tadi tuh keris panjang. Panjang. Jadi tuh cuman ada mungkin 3 lekukan atau berapa kan gitu. Biasanya 7 ya. Nah 7 lekukan kan. itu 7 mas harusnya. Tapi itu sisanya ada di lo ini. Ada di gua. Itu dia nempel jadi gue tidur di kasur lantai nih. Oke. Kaki itu nempel di atas, tapi rambutnya menyuntai sampai ke muka gua. Cerita kamu balik lagi bareng gua Harsha Subandrio ya. Dan tamu gua malam hari ini di cerita kamu itu adalah seorang yang berkepribadian ganda. Waduh. Ya. Dia itu dipanggil Bang John. Apa kabar Bang John? Alhamdulillah Mas Hasan sehat. Bang John ini dari Jalan Buntu ya. Betul. Nah, gue mau ngaku dulu, gue belum sempat nonton Jalan Buntu, nggak apa-apa ya. Tapi Aman. abis ini pasti gue akan nonton. Siap. Gitu. Karena memang dari gue tuh kalau lihat YouTube itu aja yang gue lihat, ya kan? Yang cewek-cewek telanjang itu gue lihat. Gitu. Yang lain-lain enggak bercanda. Oke. Malam hari ini ya, bukan malam, ya kita malam sih ya ini. Malam dong. Malam ini Bang John mau sharing sedikit tentang pengalaman-pengalamannya dia selama, lu udah berapa tahun berarti untuk konten-konten horor? Kalau mulai terjun itu 2019 sih kayaknya. 2019. Itu semua awal-awal kreator horor ya? Iya. Tahun-tahun segitu. Betul. Ya? Wih gila. Dan sekarang lo sudah punya channel sendiri. Yang sebelumnya lo gabung sama channel lain dulu kan. Nah sekarang udah ada Jalan Buntu. Nice. Ih keren banget. Ini ceritanya gue kedenger dari si Kecap. Dia bilang bahwa ternyata lo tuh punya pengalaman yang setiap ketemu host ini itu akan ada cerita lagi yang ternyata nyambung sama cerita-cerita sebelum atau yang sebelumnya atau yang sesudahnya gitu. Itu bener? Betul. Nah kita dengerin ceritanya, jangan dari gua karena ini kan tamunya dia. Gitu. Oh iya, kenapa tadi gua bilang dia berkepribadian ganda? Nah kenapa tuh? Bang John ini adalah panggilannya. Nama aslinya adalah Arya Kamandanu. Yeay, mau lari kemana kamu? Gitu. Itu dia. Nama aslinya Arya Kamandanu, ya kan? Betul Udah banget. pasti ditebak. Yang ngasih nama adalah Bokap nyokap. tuh. Iya. Orang dulu ya. Orang dulu. Ordul. Tapi emang itu membuat kesan buat orang-orang yang dengerin drama-drama radio zaman dulu, ya kan? Brahma Kumbara lah, apa segala macam itu. Dan ternyata nyokap bokap lo berkesan banget tuh ya. Bener. Ih, Bener pasti banget. dulu pas lagi zaman pacaran lo PDKT. Kamu suka gak sih sama tokoh Arya Kamandanu? Iya. Gitu. Parah. Oke, Bang John. Yes. Boleh ceritain gak sih pengalaman yang lo rasakan dan yang tadi gue sempet spill sedikit mulai dari 2019 sampai sekarang tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke. Paling gue langsung ke bagian yang di tahun ini aja kali Mas. Iya boleh. Jadi gue tuh punya kebiasaan, nggak tahu mungkin kebiasaan atau bukan ya. Tapi setiap gue mendatangi tempat yang belum pernah gue datengin dan mencoba untuk tidur di sana, itu gue selalu kebangun di jam 3 ke atas tuh. Jam 3 sampai ke atas lah pokoknya. Di setiap jam 3 sampai lewat gitu. Jadi ini awalnya itu kan gue bener-bener gabung di channel yang lama ya Mas. Sampai akhirnya di 2 bulan kemarin gue resign dan gue ngebuat channel baru bersama dengan 2 orang tim lainnya. Ada Tian sama CEO. Jadi CEO ini punya satu rumah yang diperuntukkan untuk studio. Oke. Ini berarti kejadiannya baru kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan lewat lah. Awal pertama kali gue menempati tempat yang nantinya bakal gue tidurin ini untuk studio juga. Jadi mungkin gue kasih tahu sedikit, di studio itu ditempatin sama 1 orang Mas, namanya BY. Oke. Dia itu yang sehari-harinya menempati tempat itu, bahkan dia sampai nginep di sana. Dulu dia presiden kan? Ya. Oh beda. Oke. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah si BY ini waktu kejadian itu
lagi ada sama gue mas. Karena abis syuting nih, proses syuting itu kan gue biasa di hari Selasa sama Kamis. Ini kejadian pertama yang gue alami tuh di hari Kamis di malam Jumat. Oke. Malam tuh ya kejadian ya? Malam. Jadi habis syuting itu ada 2 narasumber nih. Kita selesai syuting tuh sekitar jam 11 maybe. Sekitar jam 11. Nah biasanya kalau habis syuting teman-teman yang lain tuh pada pulang. Ada beberapa tim yang pulang dan karena saat itu gue ngerasa gue capek, gue mutusin buat nginep dan tidur di studio. Oke. Nah jadi studio gue ini terdiri dari 2 lantai. Ih keren banget. 2 lantai. Lantai pertama itu dipakai untuk studio TikTok. Lalu di lantai kedua ada 2 kamar yang diperuntukkan untuk studio tempat gue syuting podcast. Sama 1 kamar yang diperuntukkan untuk si Bey tidur. Oh oke. Di atas lagi itu masih ada sebenarnya tangga yang langsung ke arah rooftop gitu. Biasanya buat ngejemur sama ada tauran air gitu mas. Singkat ceritanya itu di jam 12. Ini posisi gue sama si Bey udah mulai ngantuk. Udah pengen tidur. Karena waktu itu belum ada kasur di lantai 2. Jadi gue tidur di ruang studio TikTok nih di bawah. Ini ruangannya tuh udah full apa ya? Apa sih namanya? Peredam ya mas. Oke. Udah full peredam. Ada AC juga. Terus tidur di lantai bawah. Pakai kasur lipat. Karena gue udah sebelumnya sebelumnya sering ngalamin kejadian jam 3 selalu bangun. Gue bilang sama si Bey, karena ini orang baru nih si Bey ini, orang yang baru gue kenal mas. Bey, minta tolong nanti kalau di jam 3 gue kenapa-napa, apapun yang terjadi sama gue, please bangunin gue. Kenapa bang? Udah pokoknya lu bangunin gue. Apapun yang terjadi lu bangunin gue. Bang gue takut nih bang. Udah lu bangunin gue aja intinya. Itu jam 12 tuh mas kejadian nih mas. Tidur. Dan bener-bener banget nih mas. Jadi gue sadarnya itu ketika si Bey itu ngebangunin gue mas. Kejadian yang pertama yang gue alami itu di jam 2:30 mungkin. Jadi itu gue kayak kerep-kerep dan gue nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi apa yang gue alamin sama yang Bey bilang itu beda. Karena kan gue bener-bener nggak ngelihat diri gue sendiri mas. Iya betul. Orang yang di samping gue ini yang ngelihat. Lu cuma ngerasain doang. Nah yang saat itu yang gue rasa cuman ya kayak orang ketindihan biasa. Iya. Dibangunin lah sama si Bey. Bang bangun bang. Lo tau apa pertama yang gue bilang sama si Bey? Apaan? Jam berapa Bey? 2:30. Oke. Gak apa-apa kan bang? Gak apa-apa. Oke tidur lagi Bey. Nah dari saat kejadian itu, dari rentang waktu yang gak cukup lama bang, mungkin 2-3 menit lah. Gue coba untuk tidur lagi. Jadi gue tuh tidur menghadap ke arah pintu. Kaki gue tuh ke pintu. Pintu, iya benar. Dan muka gue tuh langsung menghadap ke arah pintu. Di pintu itu ada kaca gitu. Nggak luas sih, cuman panjang gitu. Jadi kalau ada orang yang lalu lalang pasti kelihatan. Iya. Nah Bey itu tidur di samping gue. Kurang waktu 2-3 menit setelah kejadian itu, gue ngalamin satu kejadian lagi mas. Tapi anehnya ya, ini tuh bener-bener gue ngelihat sosoknya. Kalau yang pertama itu kan cuman apa sih namanya, kerep-kerepan doang ya. Lo kayak ketindihan. Bener. Gitu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Nah tapi kalau untuk yang kedua ini, gue bener-bener ngelihat ada sosok hitam yang mendekat, tapi nggak tahu ya itu wujudnya seperti apa. Tapi ada bayangan hitam besar dan mendekat ke gue. Teriakan gue tuh gue ngerasa udah kencang banget mas. Kencang banget. Akhirnya dibangunin lah masih Bey. Bang, gara-gara lo teriak itu ya? Gara-gara teriak. Lagi-lagi yang gue tanya, jam berapa Bey? Masih 2:30 lewat bang. Berarti bentar dong. Lah iya benar banget dari kejadian pertama. Sampai akhirnya gue buka handphone tuh. Wah gak beres nih. Badan udah bener-bener merinding parah bang. Akhirnya gue ambil handphone, gue setel lah, merotol tuh. Tidur nih gue. Paginya gue nanya, itu gue bangun pagi-pagi sekitar jam 8 kalau gak salah. Bey, tadi malam gue kenapa? Wah bang gila bang. Kenapa? Lu tuh ngegerem gitu bang, kayak orang kedinginan gue. Teriak-teriakan dah. Berapa kali Bey? 2 kali. Lu kenapa sih bang? Awalnya tuh gue gak mau cerita bang, karena kan pikir gue, ini nanti orang yang bakal selamanya tinggal di sini nih, sendirian. Takutnya dia ketakutan. Dia akhirnya, tapi lu berani gak kalau gue ceritain? Iya bang, gue berani kata dia. Yakin bang. Gue ceritain tuh apa yang gue alamin. Nah, jadi gue memvalidasi nih, Bey, yang
gue rasain kan gue begini nih Bay, cuman kayak kerep-kerepan gitu-gitu. Terus sama teriak-teriakan. Yang lu lihat gimana bang? Lu udah bangun bang posisinya bang. Oh. Lu bangun. Jadi di dalam posisi tidur gue tuh Berdiri atau masih duduk? Masih duduk, cuman merengkangan badan gitu. Dan itu udah teriak-teriakan gak jelas. Tapi anehnya gue gak ngerasa itu. Ini yang Baya lihat. Oke. Itulah kejadian pertama di saat pertama kali gue tidur. Jadi si BY itu setelah yang kejadian 2 kali pertama yang 2:30 dan 2:30 lewat, dia melihat lagi 2 kali di yang selama pas lo tidur lagi. Iya. Jadi dalam semalam itu 2 kali kejadian dia ngeliat gue bangun. Oh oke. Dan dia mempertanyakan, lu kenapa sih sebenarnya bang gitu? Ya. Ini kejadian bukan cuma sekali bang. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di studio gue yang lama, waktu gue masih gabung sama YouTube yang lama, itu pun juga sama. Lo ngalamin kayak gitu? Bahkan itu sendiri. Gak ada yang lihat tuh? Gak ada yang lihat. Dan itu lebih parah banget tensinya. Itu gimana? Bedanya sama yang sebelum yang lo alamin di studio baru sama yang di lama itu gimana? Kalau untuk di studio lama itu, jadi kan gue syuting tuh di hari Senin sampai hari Sabtu. Waktu itu gue belum mutusin untuk karena gue waktu itu baru banget join ya, join sama mereka, dan gue nggak tahu juga nanti gue bakal pulang jam berapanya. Akhirnya gue mutusin, kayaknya gue bakalan tidur sini deh, nginep deh. Nanti gue bakalan balik seminggu sekali. Jadi ketika gue balik itu pas ya libur aja. Bener lah, habis syuting itu sekitar jam kelar itu kan syuting jam 10 jam 11-an mas. Ini di studio yang lama. Dalam waktu 1 minggu di setiap malamnya itu berturut-turut setiap malam gue selalu ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Dan yang gue lihat sosoknya itu bukan cuma satu tapi banyak mas. Dalam sehari itu sosoknya berbeda. Oke. Gue lupa urutannya. Pokoknya seingat gue ini malam pertama gue tinggal di sana itu ada perempuan. Perempuan yang. Kenapa malam pertama selalu hubungannya sama perempuan? Ya kan? Iya juga ya. Iya kan? Malam pertama ini perempuan mas, perempuan. Itu dia nempel jadi gue tidur di kasur lantai nih. Oke. Kaki itu nempel di atas, tapi rambutnya menyuntai sampai ke muka gue. Jadi kayak terbalik ya, kayak berdiri terbalik gitu. Nah, gue nggak bisa bangun, tapi gue ngerasain itu bener-bener ngerasain. Apa di muka lo ada rambut-rambut gitu? Kayak gitu. Hai. Terus sampai akhirnya gue kebangun dan gue ngeliat jam itu jam 3. Merotal lagi, pasang lagi kenceng tuh. Gue pikir wah besok nggak bakal kejadian nih, aman dong. Tidur lagi lah gue. Gue lupa nih mas urutannya karena nggak apa-apa. Udah lama nih. Pokoknya yang gue yang berbekas aja buat lo gitu. Terus sampai akhirnya tuh ada kejadian yang parah banget. Jadi waktu itu momennya nggak sendiri mas. Ada tim lain yang tidur tapi di beda ruangan. Oh oke. Di beda ruangan. Itu ada Tian sih editor gue. Itu kejadiannya yang gue rasain saat itu. Gue nguber-nguber anak kecil. Gue posisi tidur nih mas, tapi gue bisa ngeliat diri gue sendiri nguber-nguber anak kecil di dalam studio itu. Dan di saat gue lihat itu pas gue lari, itu apa yang gue lewatin jatuh kayak PC, komputer, bangku jatuh. Padahal nggak kesenggol kan, cuma dilewatin. Iya, jadi itu ada anak kecil yang lari-larian. Gue ngeliat diri gue sendiri nguber tuh anak. Dan ketika si gue yang gue lihat pada saat itu megang kepalanya gini, itu paling muter mas. Anjir. 360. Wayam. Paling muter. Terus nengok ke gue, breeding gue. Itu tua, mukanya tua. Bayi ajaib dong. Mungkin seperti itu. Tapi dia pakai baju. Dan saat itu langsung gue teriak, gue bangun. Dan anehnya ketika gue bangun, gue tuh udah keringetan mas. Padahal tuh AC banget. Seakan-akan itu kejadian bener di lu lari soalnya kan, ngejar-ngejar si anak ini. Betul. Nah ini paginya anehnya. Jadi di kamar sebelah, si Tian ini ngedenger. Lu kenapa? Lu berantem sama istri lu banting-banting apa kata dia. Lu denger berarti, kenapa lu gak nyamperin gua? Bilang gitu kan. Emang lu kenapa? Gue saat itu ngelihat gua ngejar-ngejar anak kecil kan, gue bilang gitu. Maksud gue gini mas, mereka kan dia denger nih. Iya. Ada kejadian di kamar gue. Harusnya kalau dia peka, dia samperin dong. Takutnya bukan hantu tapi begal atau maling kan. Tapi dia nggak nyamperin gue. Dan dia tuh baru negesin di paginya.
Gue bilang kayak gitu kan, dia nggak percaya. Apa karena dia takut juga atau gimana? Mungkin karena takut, karena ngantuk kali. Iya bisa juga Tanda sih. sering itu. Dan itu selalu kejadian di jam 3 sampai lewat lah. Dan itu kejadian sampai sekarang? Sampai sekarang. Misalnya lo lagi gak syuting, lo pulang ke rumah. Apakah jam 3 itu lo kebangun juga? Nah, betul. Jadi gini mas, di rumah, bahkan di rumah gue sendiri pun, kadang gue suka mengalami kejadian kayak gitu. Ini fun fact lagi, jadi waktu itu pernah ada kejadian gue habis syuting sama salah satu narasumber. Dia tuh cerita tentang di Gunung Unggaran atau pokoknya salah satu gunung lah. Dan dia tuh menceritakan sosoknya itu ada kayak pakaian Prabu gitu. Pakaian Prabu. Ya, kerajaan ya. Pakaian kerajaan gitu. Jadi ketika kita lagi syuting, waktu itu gue masih jadi hostnya, kita sempat berhenti mas. Karena dia nih ngelihat sosok itu. Jadi kita lagi syuting, dia begini, mohon maaf John, kata dia, sosok yang gue ceritain datang ke sini. Dia bilang nggak usah ceritain lagi. Oh ya udah om, kita coba ganti topik lain. Akhirnya dia menceritakan satu lagi kejadian yang dilihat. Jadi yang diceritakan itu sosoknya kecil, tinggi, maksudnya kurus ya, kurus tinggi. Itu semua badannya hitam, rambutnya panjang dan kukunya bercaling-caling gitu, maksudnya panjang gitu. Ini gue nggak tahu gue kesuges atau enggak ya mas. Pulang dari sana, gue tinggal ke Pamulang, tidur lah gue sama istri anak gue. Gue kebangun gara-gara dari kamar gue nih mas, dari luar, dari luar masuk ngerayap-ngerayap dari apa sih? Plafon. Sampai ke arah kamar gue. Itu ngerayap. Bentuknya sama kayak yang sama yang diceritain sama narasumber gue. Si kurus tinggi, rambut gondrong, kuku panjang itu. Nah, sampai bini gue tuh ngebangunin gue mas. Bangun. Sampai anak gue juga ikut nangis kan. Kenapa? Bangun. Nah itu lagi-lagi ketika gue bangun, gue seperti merasakan sesak napas, keringetan. Dan itu jam 3? Dan itu jam 3. Itu yang lo bangunin istri lo apa lo dibangunin istri lo? Gue dibangunin sama istri gue. Oke, gue mau nanya, apa efeknya kalau misalnya lo gak dibangunin? Jadi lagi-lagi nih mas, orang yang datang ke studio gue untuk podcast, biasanya kan latar belakangannya banyak tuh. Ada orang yang biasa, ada orang yang bisa bilang peka atau sensitif. Iya. Gue nggak tahu ini bener atau enggaknya apa yang dibilang sama orang ini. Jadi gue pernah sharing lah, karena gue penasaran juga nih, gue tuh kenapa sih gitu kan. Jadi menurut dia, kalau misal pun gue pada saat kejadian nggak sadarkan diri atau nggak ada yang ngebangunin gue bisa lewat. Serius? Iya. Orang-orang ini bilang gitu? Iya. Oh, gue bisa lewat. Apa karena mungkin ya, lo tanpa lo sadar, lo kayak melakukan rogo sukmo, kalau lo nggak dibangunin lo nggak bisa balik lagi? Gue nggak. Begitu nggak sih? Mungkin iya, tapi gue juga bener-bener nggak tahu mas, karena memang bener-bener gue tuh murni nggak tahu tentang hal seperti itu. Oke. Ada yang pernah lo temuin nggak untuk menyelesaikan problem yang lo alamin ini? Belum pernah. Lo mesti ketemu Kak Re. Nanti dia akan ceritain kenapa dan gimana supaya lo bisa terbebas. Setuju nggak? Oke. Ya. Oke, Kak Re boleh ya nanti. Nanti, aduh. Kalau misalnya kapan deh ya kita boleh. Kita kan kolaps ya. Nanti bareng ada Kak Re juga biar ngobrol sama lo. Boleh. Karena menurut gue kasian lu beneran. Asli. Karena kalau udah di rumah sama keluarga itu kan ngeganggu banget kan. Kasian anak bini lu juga kan sebenarnya. Iya kan? Terus itu belum separah sih mas. Belum separah kejadian waktu gue syuting di Rumah Pocong. Rumah Pocong tuh di mana? Ada di Pondok Gede namanya. Oh iya, gue pernah dengar Rumah Pocong. Yes, ya Pondok Gede betul. Jadi menurut narasumber gue itu rumah dulunya ditempatin sama 4 atau 5 keluarga gitu. Gue lupa lah 5 atau 4. Mereka itu meninggal semua satu persatu dalam waktu kurun sebulan. Jadi berturut-turut. Buset. Awalnya dari anaknya, kayaknya 4 orang deh seingat gue. Anak pertamanya, anak keduanya, istrinya, lalu yang terakhir kepala rumah tangga, si bapaknya. Jadi usut punya usut, katanya si bapaknya itu melakukan pesugihan pocong. Oh. Okay. Tumbalnya itu anaknya. Sampai akhirnya karena tumbalnya habis, ya sisanya dihabisin dia. Akhirnya rumah itu kosong selama 20 tahun lamanya kalau nggak salah. Menurut narasumber ya.
Nah setelah pulang dari lokasi itu, ini nih yang bikin gue saat itu sampai bini gue, kayaknya kamu resign aja deh ya, cari kerjaan yang lain. Karena pada saat gue balik ke rumah di Pamulang, itu kejadiannya lagi-lagi di jam 3. Waktu itu gue syuting tuh hari Jumat atau Sabtu, gue lupa. Kalau nggak salah Sabtu deh. Besoknya gue libur nih mas. Paginya normal biasa. Oh iya benar hari Sabtu. Jadi kejadiannya tuh hari Minggu yang gue alamin. Pagi normal biasa, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya tuh disadar-sadarnya tuh ya jam 3 itu. Jadi tiba-tiba, jadi gue tidur di kasur lantai nih. Anak gue masih kecil mas saat itu. Anak gue yang pertama itu umurnya kalau nggak salah 9 atau 10 tahun gitu. Yang kedua masih 2 tahun. Masih tidur satu kasur nih. Istri gue tidur di pojok deket tembok. Anak gue yang kecil, anak gue yang besar, dan gue di pojoknya. Nah setelah di saat lagi tidur, tiba-tiba tuh istri gue teriak kenceng, wah gila kamu ya. Langsung ngomong ke arah gue tuh. Gue nyalain dong lampu. Kenapa? Gue bilang itu. Dari mana kamu? Syuting lah. Gila kamu tadi. Masa pocong deket banget mukanya di sini, di depan aku. Jadi tuh pas bini gue melek, dia langsung hadap-hadapan sama pocong gitu mas. Gila kamu ya. Anak gue iseng banget tuh pocong, kampret. Terus? Anak gue ngedenger itu nangis yang kecil. Nangis tuh. Wah gak berhenti-berhenti. Lampu gue nyalain kan. Udah gue nyalain tuh. Nangisnya itu kayak bener-bener orang-orang ketakutan. Gimana sih mas? Akhirnya sampai udah mah kamu ngungsin dulu deh si abang ke rumah kakak di samping gitu. Dibawa lah sama istri gue ke samping. Sisa anak gue yang perempuan. Gue pikir wah anjrit, gue bilang ngikut nih. Pikir gue ngikut nih. Gak lama setelah kejadian itu mas, anak gue yang besar nangis sambil nunjuk ke arah kamar mandi. Ayah, aku lihat pocong. Ada 2. Dibawa temen. Ada 2. Itu dia nunjuk ke arah kamar mandi sambil dibilang, ayah aku lihat pocong ada 2. Gue langsung dia meluk gue gendong, gue bawa ke rumah kakak gue di samping. Kesel nih gue ya kan. Maksud gue kalau emang mau ganggu, jangan ke anak istri gue. Mendingan lo ganggu gue sekalian gitu. Gue kesel mas itu. Gue tahu mungkin dia masih ada ya, masih ada situ atau enggak. Tapi intinya gue percaya itu dia masih ada situ. Sampai gue bilang gini, lu ngapain kemari? Gue begitu. Gak usah ganggu keluarga gue. Gue kan gak ngeganggu lu. Gue datang kemarin izin dan pulang gue juga izin sama lu ya kan. Mendingan lu pulang deh, gak usah ganggu gue. Udah tuh sampai akhirnya gue setelin lagi mulotol tuh sampai bener-bener gue nggak bisa tidur di jam 6 baru bisa tidur tuh jam 6 pagi. Nah pagi-paginya istri gue dong ketemu sama gue. Kamu gimana sih ya kata dia. Udah deh aku nggak suka deh kalau kayak gini deh. Udah mendingan kamu resign aja deh, cari kerjaan lain deh. Ya emang gimana jelasnya? Iya pas aku bangun itu pocong deket banget mukanya ya di sini ya kata dia. Akhirnya udahlah anak gue nih yang besar bangun. Dia kan udah bisa ngomong kan. Nanya lah, gue tanya dong, kak kamu ngeliat apa? Ayah aku nggak mau tidur di sini lagi kata dia. Aku ngeliat pocong 2 di kamar mandi di situ di depan. Kesel nih gue nih. Nah jadi mas, ini mungkin gue flashback sedikit ya. Sebelum kejadian gue pulang ke rumah, gue tuh punya kebiasaan kalau abis telusur ke lokasi yang bisa dibilang angker, gue selalu bakar rokok 1. Gue bakar rokok 1, gue taruh di sembarang tempat. Terus sementara itu gue ngerokok lagi. Nah pas terakhir gue mau balik meninggalkan tempat itu, gue ke tengah-tengah rumah itu, gue bakar rokok, gue taruh. Dan setelah gue taruh, gue bilang, mas makasih ya. Gue bilang, mas, mbak, om, tante, makasih ya udah dikasih tempat untuk syuting. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu atau terganggu, tapi intinya sekali lagi mohon maaf. Jangan ganggu ya. Jangan ikut juga, tapi kalau mau ikut aja, tapi gak usah ganggu. Udah. Di saat gue ngomong kayak gitu ada suara ngedem. Merinding gue langsung. Wah gak beres nih. Gue ngomong disautin. Pulang lah tuh gue. Aduh. Pulang. Nah itu malamnya itu kejadian itu. Damn. Nah nanti di akhir ya dari obrolan gue akan membeberkan sesuatu juga. Minum dulu nggak apa-apa. Iya ini agak menegangkan emang ya ceritanya. Dan gue jadi banyak pertanyaan sebenarnya buat Bang John. Lo sendiri sadar nggak kalau lo punya kelebihan? Nggak pernah sadar dan nggak pernah tahu mas. Dari keluarga lo, misalnya bokap, nyokap, atau itu ada yang pernah cerita nggak? Jadi ini balik lagi ke sebelum almarhum bokap meninggal.
Gue lupa. Udah lama ya? Udah lama tahun berapa ya, lupa gue. Jadi zaman ini sih mungkin langsung ke gini deh mas. Dulu tuh sering gimana ya jelasin ya. Dulu waktu umur 3 tahun nyokap gue tuh pernah ngajak gue ke salah satu lapangan yang lokasinya tuh ada di rumah gue di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Oke. Itu lapangan lahannya itu sampingnya Sungai Ciliwung. Tahu gue. Nah, di Petamburan tuh. Iya. Waktu gue lagi belajar jalan di sana menurut nyokap, gue jatuh di tempat yang sama berkali-kali. Gue jalan nih mas, jatuh. Belajar jalan lari jatuh. Di situ aja. Sampai akhirnya nyokap gue mutusin untuk udahlah balik. Tapi di saat gue mau balik, nyokap gue tuh nemu sebilah keris. Kecil ya, nggak gede. Sebesar ini nih, ujungnya segini lah, sejari lah. Dan itu ujungnya udah bener-bener tumpul, udah buntung gitu. Nah ini gue sadarnya di kelas 6 SD. Jadi waktu di Petamburan itu kan gue tidur masih sama nyokap. Iya. Nah sebelum gue sadar kalau ada keris di tangan nyokap gue, itu malamnya gue lagi-lagi mimpi. Mimpinya itu mas, gue seperti lagi ada di sebuah tempat lapangan yang besar. Orang yang sana tuh hadir pakai pakaian semua serba putih. Kayak melakukan apa sih, kayak la ilaha illallah gitu. Kayak ritual jadinya. La ilaha gitu-gitu. Terus gue karena gue bingung, posisi gue berdiri, kok orang semua pada duduk. Gue lihat kiri kanan. Akhirnya gue mutusin buat duduk. Nah di saat ketika gue duduk, ada yang ngeganjel nih. Dan gue ambil tuh keris. Keris. Nah paginya, jadi abis gue nemu itu gue kebangun mas. Paginya gue ngeliat nyokap gue lagi bebenah, beres-beres lah ya. Lagi bebenah kotak kecil gitu, ada keris. Gue tanya dong, karena gue familiar dengan itu kan, gue tanya, itu di paginya mas. Ma itu punya siapa keris? Gue bilang gitu. Ini mah punya elu. Ini saya. Iya. Jadi lu tuh waktu umur 3 tahun kalau gak salah tuh, lu belajar jalan di lapangan, lu jatuh tuh, pas pulang mama nemu ini gitu. Mama punya elu. Jadi tuh gue sadarnya baru di kelas 6. Keris itu masih ada gak sampai sekarang? Sampai saat ini kemanapun gue pergi, gak tahu kenapa itu selalu ngikut mas. Kerisnya? Masih ada sama secara gue. Goib ngikutnya? Bukan, fisiknya ada. Ini aneh nih mas. Ngikutnya gimana ke lu? Lu gak lo pegang tapi? Enggak, karena waktu itu gue belum mempercayai itu mas. Karena gue orangnya bener-bener masa bodoh gitu. Jadi bener-bener gue pegang itu ketika gue terjun di dunia apa sih, podcast horor ini, YouTube horor. Itu baru bener-bener gue pegang. Jadi sebelumnya itu berkali-kali keris itu gue kasih ke abang gue kasih ke teman gue, bahkan sampai yang terakhir tuh teman gue orang Ciledug. Jadi gue kasih ke dia karena dia tuh mengkoleksi. Batu-batu sama keris. Gue bilang, Bi, lu kan punya banyak alat-alat gitu ya, gue bilang gitu. Nih buat lu nih, gue bilang gitu. Apa nih John? Ya keris biasa, gue bilang gitu. Ya udah buat gue nih. Iya. Itu pada saat kejadian dia di Petamburan di rumah gue. Sampai akhirnya dia pindah ke Ciledug yang gue tahu sampai beberapa tahun. Itu keris balik lagi dong ke tempat gue. Tuh baru gue mau nanya tadi. Tuh keris pasti balik lagi. Balik lagi mas. Iya. Setiap kali lokasi ke siapa lo titipin balik lagi ke lo. Lo sekarang simpen di mana? Gue taruh, bukan gue simpen sih, malah ke bawah menurut gue. Ke bawah jadi peralatan lama gue tuh ada kotak besar box yang biasa gue taruh buat tempat-tempat properti lah ya. Itu ke bawah sampai studio gue yang baru. Sampai sekarang masih ada di sana. Damn. Itu lu nggak pernah cari tahu itu keris gimana? Ini mas. Oke. Nih menarik nih ceritanya. Gue udah mulai penasaran nih karena awalnya gue bersikap biasa aja dan masa bodoh, tapi karena gue udah terjun di dunia kayak gini, otomatis timbul rasa penasaran dong. Akhirnya gue cobalah bertanya-tanya sama orang-orang yang narasumber gue sih, yang bisa dibilang peka dan bisa lah. Ada namanya tuh Ki Dewo. Gue deket banget sama dia secara hubungan emosional, deket banget. Sorry mas. Gak apa-apa, santai, kita minum aja. Ini cerita emang serem, jadi kita harus banyak minum. Jadi gue deket banget sama si Ki Dewo inilah. Gue bilang, Ki, main ke tempat gue. Lu cerita ya kejadian-kejadian yang lu alamin. Oke John, datang lah dia sama temennya berdua. Pas datang, gue kasih hadiah buat dia nih, gue give. Gue kebetulan punya cincin biasa, Ki, ini Ki,
buat lo nih pakai, di gua nggak muat, bilang gitu. Oke, ada lagi nih, satu lagi, gue bilang gitu. Bentar ya, gua ke atas ya, gue bilang. Ke atas gua mau ngasih keris gua, dipegang sama dia. Oh gila lu John, kata dia. Balik lagi ntar nih, kata dia. Maksudnya gimana Ki, gue bilang gitu. Balik lagi nih, lu kasih gue balik lagi, kata dia. Pegang nih, kata dia. Buat lu ini mah bukan hak gue, kata dia. Kalau gue bawa juga percuma, bukan hak gue, kata dia. Penasaran dong gue. Iya. Maksudnya gimana Ki, gue bilang. Kok lu tahu nih punya gue? Akhirnya gue cerita lo sama dia. Gini kejadiannya gue dapet. John, nih tadi tuh keris panjang. Panjang. Jadi tuh cuman ada mungkin 3 lekukan atau berapa kan gitu. Biasanya 7 ya. Nah 7 lekukan kan. Itu 7 mas harusnya. Tapi itu sisanya ada di lo ini. Ada di gua. 3 lekukan. 3 atau 4 gue lupa deh, nanti gue coba gue cek. John, ini tadi tuh keris panjang. Tapi ini udah banyak melewati peperangan sampai akhirnya dia patah. Dan gue gak tahu nih patahnya antara menang atau kalah. Sampai akhirnya nih keris jatuh ke tangan lu. Ini mah lu simpen aja udah. Gak usah lu bawa-bawa. Lu bungkus kain putih, lu taruh di tempat yang cuma lu doang yang tahu tadi. Oke, gue bilang gitu. Bener nih lu gak mau bawa Ki. Buat apaan gue bawa, ini bukan punya gue. Alasannya si temen lo itu menceritakan nggak alasannya kenapa si kerisnya jadi milik lo gitu? Nggak diceritain. Nah ini ada lagi mas kejadiannya. Oke. Seru kan? Nyambung nih ya. Nyambung. Beberapa lama setelah gue ketemu sama Ki Dewo, gue kan udah tahu nih, maksudnya basicnya lah ya. Gara-gara itu gue makin penasaran dong. Sampai akhirnya ini entah jodoh gue atau bukan ya. Ada temen lama gue dari Sukabumi, namanya Kang Ian. Halo Kang Ian. Dia tuh datang tiba-tiba ke rumah. John, gue pengen main ke studio lu nih. Udah lama nih, kangen banget nih. Ya Kang, gue bilang, posisi gue lagi di Bintaro, gue bilang gitu. Ya padahal gue lagi di Jakarta nih, gue bilang gitu. Udah lah main lah, temuin lah, kata dia. Yaudah deh Kang, gue Sherlock ya studio gue, lu duluan kesana, nanti gue nyusul, gue bilang gitu. Kira sampai lah gue duluan nih. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Lagi ngobrol-ngobrol biasa. Karena gue penasaran dan gue tahu latar belakang si Kang Ian ini, gue tanya dong, Kang, gue penasaran sama keris yang dititipin sama gue, katanya dititipin sama gue. Coba John, lo ambil kerisnya sama dia. Lo pengen tahu apa? Gue cuma pengen tahu ini kenapa keris dititipin sama gue, apa fungsinya dan dari mana asalnya. Ada kamar kosong, gue nggak tahu dia melakukan ritual atau baca-baca apa. Jadi pada saat itu dia duduk bersila, gue ada di depan dia, kerisnya itu ditaruh di lantai. Tiba-tiba tuh dia ngelakuin ritual atau apa ya, gue nggak tahu dia ngomong apa. Tiba-tiba dia kerasukan. Gue pikir mas, yang merasuki itu isi dari si keris itu. Ternyata bukan mas. Jadi gue nanya nih, halo assalamualaikum, gue bilang gitu. Assalamualaikum. Dengan siapa, gue bilang gitu. Dengan siapa nih? Dia ngomong pakai bahasa Sunda. Gue tahu artinya tapi gue nggak bisa menyebutkannya mas. Gue nggak tahu bahasa Sunda tapi gue tahu artinya. Jadi bahasa Indonesianya aja kali ya. Kalau kalian mau kalau kamu mau nanya sama yang nungguin keris ini aja, nanti saya panggilin, dia lagi di luar katanya. Nggak lama dia nunduk lagi mas. Beda nih yang masuk nih. Gantian. Gila, keren. Beda nih yang masuk. Aku tanya nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab tuh sama dia. Ini suaranya tuh bener-bener kayak orang yang udah tua banget, ringkih gitu. Serak. Saya mau nanya dong, kenapa keris ini ada di tangan saya? Terus kalau boleh tahu, ini siapa? Gue bilang gitu. Boleh sebut nama? Gue bilang gitu. Mas mau tahu gak apa yang disebut sama dia mas, nama mas? Dia tuh nyebut nama yang gue inget Romo. Tapi tuh namanya panjang banget, ada kayak diningrat apa segala macam gitu. Nama Jawa intinya. Cuman yang sampai saat ini gue inget tuh cuman panggilannya aja Romo. Saya Romo, panjang banget namanya. Terus gue tanya, kenapa keris ini bisa ada di tangan saya? Lu mau tau lagi mas apa yang diucap sama orang ini pada saat kerasukan? Itu sama-sama yang diucap sama Ki Dewo. Padahal sebelumnya gue belum cerita sama si Kang Ian. Jadi sosoknya tuh bilang, saya sudah lama melewati pertempuran sampai akhirnya keris ini jatuh ke tangan kamu. Kamu Satria Piningit, kata dia. Gue nggak tahu Piningit itu apa. Saat itu belum tahu. Iya. Jadi gue baru tahu ketika sadar. Gue tanya Satria Piningit itu apa. Jadi kamu tuh Satria Piningit, kata dia. Dia sampai nyebut nama silsilah apa gitu.
Dan gue lupa namanya. Udah akhirnya gue tanya lagi, fungsinya ini apa buat saya? Gitu. Dia akan ada ke kamu di saat kamu terdesak. Fungsinya. Terus gue tanya lagi. Jadi tahun 2009 lalu, waktu gue lulus sekolah, Mas. Ini kita flashback sedikit ya. Gue pernah ngalamin satu kejadian di mana mungkin teman-teman gue yang satu angkatan dan inget sama kejadian ini tahun 2009. Gue pernah digebugin sama orang banyak. Digebugin pakai kayu. Gue gak kenapa-napa, Mas. Tapi temen gue yang satu lagi itu hancur sampai berdarah-darah mukanya. Lu gak kenapa-napa? Gak kenapa-napa. Tapi di situ gue ngerasa gelap. Gue pikir udah mati nih. Dan gue coba ngedenger suara mampus lu. Gue denger, ya tolongin tuh orang mati. Udah gelap. Sampai akhirnya gue sadar. Gue ngeliat temen gue tuh udah di comberan. Basah bajunya, sininya berdarah-darah. Itu orang udah rame ngumpulin temen gue sama megang-megang gue. Tapi anehnya badan gue sama sekali gak kenapa-napa, Mas. Gak ada darah sama sekali? Sama sekali. Padahal itu orang banyak dan gue jelas banget itu gue di Mas. Orang-orang yang sekitar kaget gak ngeliat keadaan? Kaget lah, sampai akhirnya tuh teman-teman gue tuh yang taunya tuh, kebal lu John, ngilmu lu John, parah lu John. Demi Allah, Mas, gue bener-bener gak pernah ngafalin gitu-gituan sama sekali. Sampai saat ini gak pernah gue. Itu kebetulannya mungkin. Iya. Jadi memang bisa jadi ya, si keris itu yang ngejagain lu ya. Nah, balik lagi ke kejadian si Kang Ian ya. Masih di kamar nih. Sampai akhirnya gue tanya, ini saya mesti ngapain sama keris ini, gue gitu kan. Kalau kamu mau tetap saya ada di sini, kamu cukup bungkus saya pakai kain putih, bungkus keris ini pakai kain putih. Seperti Ki Dewo bilang ya. Kasih wewangian dan taruh di tempat yang hanya kamu yang tahu, nggak usah dibawa. Sama dong sama yang ngomongin Ki Dewo. Iya, benar. Gue udah mulai, ini sebenarnya kejadian kayak gini nyata nggak sih? Sumpah, Mas. Secara logika kayak lu gak yakin sendiri gitu. Tapi nyambung. Ada gak sih kejadian kayak gini sebenarnya? Tapi nyambung deh sampai akhirnya gue bilang, karena kan dia udah nyebut nama nih. Udah dong akhirnya. Ya udah gitu. Kalau gitu terima kasih ya Romo, bilang gitu. Ya. Titip pesan saya dimanapun kamu. Oh, sorry, sebelum itu gue nanya lagi. Romo, ini selain itu manfaatnya apa untuk saya? Sama seperti leluhur kamu di zaman dulu. Leluhur kamu di zaman dulu. Kamu akan memiliki kewibawaan, kata dia. Wah, ini aneh sumpah, Mas. Memiliki kewibawaan. Bahkan orang yang mau niat jahat sama kamu, mau mencelakakan kamu, dia akan takut. Itu, Mas. Ajaib ya ceritanya ya. Tapi memang hal-hal seperti ini itu terjadi. Bener. Ada tuh orang-orang yang ngalamin kayak lu tuh ada sebenarnya. Itu dia. Kalau boleh tahu kan tadi dibilang seperti leluhur lo gitu ya. Itu leluhur lo aslinya dari mana? Kalau boleh tahu. Kalau mungkin yang terakhir ya, gue tahu kakek gue kali, Mas ya. Dari bokap apa dari nyokap? Dari bokap sama dari nyokap. Bokap. Oh, okay. Dari bokap itu kakek gue mantan supir pribadi Soeharto. Tahun? Gue lupa tahunnya, Mas. Berarti tahun lama ya? Tahun lama. Oke. Itu ayahnya bokap gue ya. Dari yang nyokap gue orang Betawi. Dari bokap itu orang Jawa Timur, Mas. Nyokap gue nih orang Betawi. Bokap gue nikah sama orang Betawi Petamburan. Dan bapaknya nyokap gue dulu itu bisa dibilang Jaro kali, Mas ya. Iya. Jaro. Itu Jawara Betawi. Ya itu dari timur sama Jawa Timur sama Betawi. Iya, memang masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri ya. Berarti yang dari Jawa Timur ada tuh, gitu. Mungkin. Nah itu yang katanya leluhurnya dari yang mana tuh? Kalau balik lagi nih, Mas. Jadi setelah Kang Ian ini sadar, kita kan keluar nih ngobrol biasa lah. John, coba deh, lu cari deh di Google deh, Dia nyebut nama, gue lupa gitu namanya siapa, gue bener-bener lupa. Coba lu, si Kang Ian itu nyebutin satu nama, gue searching nih di Google. Lu tahu apa yang keluar? Raja pertama Mataram. Anjir.
nama yang disebut sama si Kang Ian itu. Coba tolong googling Raja pertama Mataram. Raja pertama Kerajaan Mataram. Nah, Mataram kuno berarti gitu. Ntar coba kita lihat namanya siapa gitu. Jadi kan lo ingat akhirnya. Itu keluar namanya itu. Jadi si Kang Ian itu katanya dia ada satu nama nih di pikiran gue. Coba deh lu cari deh di Google deh. Ini bener kata Kecap tadi nih. Ada kayak sambungnya menyambung. Lu cerita lu. Bahkan gue langsung gini. Tadi lo bilang kakek lo adalah supir pribadi Pak Harto dulu ya. Nah, ini gue ceritain dulu deh, bentar ya. Jadi bokap gue itu adalah tangan kanan seorang pengusaha besar lah, yang udah meninggal sekarang. Nah, pengusaha besar ini rumahnya itu di Kebayoran Baru. Jalannya jalan apa? Jalan Senjaya. Dan si pengusaha ini itu sahabatan sama Pak Harto. Rumahnya di Jalan Senjaya. Kalau ditarik connecting the dots, ada hubungannya nggak? Sanjaya ya. Kan? Bener kan? Gue tadi pas gini sat cerita, loh kok bisa kayak gini ceritanya? Ada nyambung-nyambungnya. Oke, lanjut. Oke, gue mau lanjut ke kejadian mungkin yang baru-baru kemarin gue alamin nih, Mas. Ini baru banget kejadian gue alamin dan itu pun bukti rekamannya ada. Karena gue udah berkali-kali ngalamin kejadian selalu bangun di jam 3 dan ada kejadian sebelumnya. Jadi terakhir tuh abis syuting hari Minggu kemarin, itu gue ada 3 narasumber. Gue selesai syuting itu jam 11 mungkin kalau gak salah, gue lupa. Sampai akhirnya gue briefing sebentar sama tim, kelar jam 12. Selesai jam 12 teman-teman gue pada balik, sisa gue berdua sama si BY. Kembali akhirnya gue tidur di lantai 2 nih Mas, karena udah ada kasur. Di saat gue sebelum tidur, gue sempet bilang sama si BY lagi, "Bey, kayaknya nanti malam gue bakal kejadian nih Bel. Gue pengen lu siapin kamera, apapun yang terjadi sama gue, lu rekam gue. Mau gue ngapain ke lu rekam gue. Karena gue bener-bener penasaran dan gue pengen lihat sebenarnya gue ngapain gitu." Oke. Iya bang. Nah, jadi si BY ini memang punya kebiasaan tuh bang. Dia tuh kalau main Mobile Legends sampai pagi. Jadi posisinya gue tidur lah nih di kasur di atas sofa lantai. Si BY pakai kasur lipat di bawah. Sebelum tidur kan gue sadar ya mas, di samping gue tuh kan BY. Iya. Nah ini gue sadarnya itu ketika si BY ngebangunin gue. Jadi sebelum gue sadar gue tuh mimpi. Gue berada di Petamburan di rumah gue mas. Yang lama ya? Yang lama. Di saat mimpi itu gue sama nyokap gue tidur. Tiba-tiba dibangunin sama tetangga nyokap, perempuan. Dan orangnya itu gue kenal. Tati, nyokap gue namanya Tati. Tati, itu lu bukan sih di atas genteng? Mati. Gue ngeliat lu tuh sama anak lu di atas genteng. Ah, nyokap gue bangun nih mas. Kenapa? Itu lu bukan sih di atas genteng? Tadi gue ngeliat lu di atas genteng sama anak lu. Enggak, bukan gue tidur. Enggak, tadi gue ngeliat laki-laki perempuan, gue pikir lu sama anak lu. Enggak, gue tidur kata nyokap kan. Nah di saat kalimat nyokap enggak gue tidur, gue kebangun mas. Tapi di saat gue bangun dalam kondisi setengah sadar mungkin ya, gue melek mungkin melek. Gue ngelihat apa yang gue lihat di kamar tempat terakhir gue tidur, ruangan tempat gue tidur. Gue ngeliat kaki gue, ada kipas angin, ada jemuran kecil. Terus juga di samping kipas angin ada pintu yang kacanya kelihatan setengah gitu. Di situ gue ngelihat ke arah pintu ada sosok yang begini mas, pala. Jadi tuh kalau dari luar tuh kelihatan banget ada sesuatu yang ngintip, kayak ngelongok gini. Itu gue teriak kenceng mas, Be, tolong be. Sadarnya kan di samping gue harusnya BY kan. Gue coba ngeraih BY ini mas, sampai gue cakar kasur. Gue sadar banget gue nyakar kasur. Be. Sampai akhirnya gue kayak ngerasa gue ngenyakar sesuatu. Dan ternyata itu yang gue cakar tangan nih BY. Nah karena si BY udah gue pesenin kalau nanti gue kenapa-napa lu rekam. Itu benar direkam sama Dimas. Tapi sayangnya di saat gue teriak itu dia gak sempat ngerekam karena gak keburu. Rekaman yang cuma didapat sama si BY di saat gue nunjuk ke arah pintu. Terus gue balikin badan, gue serimutan lagi pakai sarung gue. Itu gue udah menggigil. Bang. Rekaman ini masih ada. Nanti gue mainkan sama temen gue.
Kenapa lu? Jam berapa ini? Jam 3. Duh sayang banget nih pas yang dia cakar-cakar itu nggak dapet ya. Tapi gue ngerasa banget. Udah dong, akhirnya di saat itu gue nggak tidur, gue bangun. Gue bilang, "Be, tadi gue kenapa, Bang? Bang, udah kenceng banget, Bang. Gue ngeliat yang datang tetangga," kata dia. "Kenceng banget, Bang," kata dia. "Lu ngeram gak tadi? Tapi yang lu teriak kok gak dapet," kata dia. "Coba Be lihat deh." Nah ini, lu tahu apa yang terjadi pada saat kejadian itu? Jam 3.29. Iya. Karena pada saat dia ngerekam, itu kan samping ada handphone gue nih, mati. Dia mencet gitu, kelihatan tuh jamnya. 3.29. 3.29. Anjir, gue bilang. Wow. Tapi lu nggak mau mencari bantuan lagi nih? Pengen, gue sebenarnya penasaran gitu. Cuman harus kemana? Karena gue juga nggak tahu gue harus kemana. Berarti emang cocok, ya. Kayaknya Bang John harus ketemu sama Kak Re. Nanti kapan waktunya biar ketemu sama dia, ya. Biar lo tahu nih semuanya. Apakah ini harus di-keep atau enggak? Karena gini. Kenapa tadi gue bilang di akhir obrolan gue kepengen bercerita juga? Karena ada hubungannya di hidup gue dengan jam 3. Apa tuh? Dulu gue waktu gue masih menikah sama mantan gue nih, setiap jam 3.15 gue kebangun. Setiap 3.15 pasti gue kebangun dan gue ngeliat gue menyisir area kamar gue dan gue pasti berhenti di satu titik pandangan gue. Abis itu gue tidur lagi. Gue tidak mendapat gangguan yang gimana-gimana. Oke. Tapi itu terus sampai akhirnya gue pisah, gue tinggal sendiri di rumah. Setiap 3.15 gue bangun. Kenapa tuh? Hampir sama kayak lo. Tapi gue tidak ngerasain apa yang lo rasain, yang teriak-teriak, enggak. Terus ada beberapa teman gue yang bilang, setiap lo bangun jam 3.15, either itu lo diingetin untuk ibadah, or memang ada sesuatu yang ngeliatin lo. Oh, jadi gue disuruh untuk bangun untuk ibadah. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Bisa jadi ya. Ada teman gue yang ngomong gitu. Tapi ada teman gue lagi yang ngomong, itu tuh ada yang ngeliatin lo. Makanya gue di kamar gue sekarang pun ada satu kursi bakso lah gitu gue taruh. Tapi gue naruh sejadah sama sarung di situ supaya ini biar ngambilnya gampang. Padahal tadinya gue taruh di situ supaya gue kalau misalnya gue balik badan gue mau ngelihat ada nggak orang, ada nggak sih makhluk ini yang katanya setiap jam 3.15. Nah setelah itu gue menikah lagi, alhamdulillah gue tidak pernah ngalamin lagi. Tapi belakangan ini gue sering kebangun jam 3. Sering bangun, hampir sama kayak lo. Tapi gue tidak ngalamin seperti yang lo alamin. Lo rep-repan, lo teriak-teriak, enggak gitu. Tapi hampir sama kejadian ini. Sorry mas, tadi gue lupa tuh di case kejadian yang si BY gue cakar itu. Jadi sebelumnya itu, sebelum gue bener-bener sadar, harusnya kan yang di samping kan memang BY kan. Tapi pada saat kejadian yang gue lihat itu bukan BY. Makanya gue teriak sambil nunjuk ke arah sana sambil nyakar-nyakar. Itu karena yang gue lihat bukan BY, dan yang gue lihat itu kayak pria dibungkus pakai kain putih dan banyak darahnya. Wah jadi kayak orang dikafanin. Kayak gitu orang dikafanin. Sorry gue belum cerita tadi. Nggak apa. Tadi gue sempet cerita sama Kecap Mas Adi di depan. Makanya tadi gue inget gue ceritain lagi. Tapi nggak apa-apa. Iya makanya apa yang lo alamin, lo kan harus tahu nih sebenarnya ada rahasia apa sih di balik itu semua gitu. Iya kan? Apakah sebenarnya gue nggak tahu juga. Harusnya keris itu nggak diambil misalnya pada saat yang nyokap lo nemu. Bisa jadi kita nggak tahu. Apapun yang terjadi, memang masing-masing manusia itu punya ceritanya, punya rahasianya sendiri-sendiri. Yang terkadang ada rahasia yang bisa kita bongkar, ada rahasia yang emang nggak usah dibongkar. Ya udah jalanin aja. Tapi di hidup lo sekarang lo baik-baik aja kan? Baik-baik aja kan. Yang penting itu. Dan kalau misalnya lo masih ngalamin jam 3, berapapun jam 3-nya, ya mungkin ya
kayak diinget kayak temen gue bilang, ya mungkin lo mesti sholat tahajud kali, atau lo sholat malam atau ibadah apapun gitu agama lo misalnya. Iya mungkin diingetin juga kayak gitu ya. Mungkin ya. Bisa jadi kan. Gila Bang John, thank you banget ceritanya. Sama-sama. Gue masih penasaran. Gue pengen banget nemuin lo sama Kak Re. Kalau misalnya nanti waktunya memungkinkan kita temuin supaya terjawab nih. Karena menurut gue ini ada satu rahasia, bukan rahasia sebenarnya, hidden apa ya, story yang lo pun nggak tahu bisa jadi. Dan gue yakin sebenarnya gue penasaran ada lagi nih. Lo kan nggak mau cari tahu ya gitu. Penasaran gue. Sebenarnya ada sih yang belum. Cuman belum nemu ceritain. orang yang tepat aja gitu ya. Ya udah ntar nggak apa-apa ya. Boleh, ketemu ya. boleh. Oke. Bang John, thank you. Sip. Terima kasih udah cerita sama kita. Mau cerita kamu jadinya kita Kimata itu kita mau cerita, tapi ini adalah segmennya cerita kamu. Alright. Jangan lupa ditonton ya Jalan Buntu. Karena kalau misalnya udah jalan buntu, lo harus puter balik. Iya gak sih? Yoi. Lo di channel lo Jalan Buntu itu lo upload setiap hari apa aja? Gua sekarang ngupload di hari Senin, Kamis, sama Sabtu. Jadi ada 3 kali ya. Nah, silakan langsung di subscribe. Jangan lupa Jalan Buntu. Ada Bang John di situ dan juga ada teman-temannya. Betul. Ya. Kalau misalnya memang nanti kita gantian ke tempat lo ya. Boleh. Sedap. Oke. Kita ketemu lagi di episode berikut dari Kimata. Kita mau cerita. Harsya Subandrio, jangan lupa di subscribe, di like, super thanks saya juga terima kasih. Belnya diaktifin. Ya, kalau misalnya nggak aktif, coba lo cek baterainya. Mungkin habis. Love it. Bye.